Halo sobat anime, pus lagi yuk Martial God Asura. Langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari pas sebelumnya. Setelah mengetahui peta kekuatan dari dataran Holy Land dari Pak Tua, di sini Chu Feng pun tiba-tiba saja mendengar suara kegaduhan yang berasal dari luar kediaman dari Pak Tua itu. Dan ternyata suara itu berasal dari para bocah-bocah yang kembali dari hasil berburu. Dan mengenaskannya, kali ini mereka kembali dengan membawa gadis mungil Xiaoru yang telah kehilangan bola matanya. Mendapatkan gadis mungil itu telah kehilangan matanya membuat Pak Tua ini sungguh sangat murka. Lantas ia bertanya, apa yang terjadi kepada Xiaoru? Siapa yang mencungkil mata dari gadis mungil ini? Tanya Pak Tua itu. Itu adalah ulah kultus Hidden Blood. Mendengar itu sempat membuat Pak Tua itu pun tidak habis pikir tentang bagaimana bisa ini terjadi. Bagaimana bisa kau terlibat masalah dengan mereka? Tanya kakek tua itu. Ya, bocah-bocah ini pun menjelaskan kalau mereka pergi ke pegunungan untuk berburu. Tapi kami tidak menyangka kalau kami akan bertemu dengan mereka yang sedang berburu pula. Kami tidak menyangka kalau mereka begitu kejam. Salah seorang dari tetua dari kultus itu, ketika ia melihat mata dari Xiaoru, ia sangat menyukainya. Dan ia juga ingin mengambilnya untuk dipermainkan. Walaupun kami mencoba untuk menghentikannya, tapi bodoh. Kenapa kalian tidak lari saat kalian berpapasan dengan mereka? Kenapa kalian masih saja berpikir tentang berburu? Ungkap Pak Tua itu dengan emosinya. Ya, para bocah ini pun menjelaskan kalau mereka tidak menduga kalau ternyata sekte itu sungguh sangat kejam. Karena memang rumornya mereka hanyalah sekte demon biasa, dan yang menjadi masalah mereka berpapasan dengan salah seorang master yang ada di ranah Martial King tingkat 1. Hei, mendengar itu membuat Pak Tua ini pun sedikit shock. Ia menduga kalau sepertinya para bocah-bocah ini, mereka bertemu dengan salah satu murid elit dari sekte Hidden Blood itu. Tapi di sini Chu Feng pun yang mendengar itu ia tidak ambil pusing, karena kini yang terpenting adalah untuk menyembuhkan Xiaoru terlebih dahulu. Ya, berikanlah padaku, aku bisa menyembuhkannya, ujar dari Chu Feng. Tapi yang ada di sini Feng malah kena semprot oleh gadis bodoh kampret ini. Kau pikir kau siapa? Kau bisa menyembuhkan Xiaoru? Memangnya kau tahu siapa yang berbuat masalah seperti ini kepada Xiaoru? Tapi bocah itu lalu disemprot oleh kakeknya. Di sini Chu Feng pun juga malas berdebat dan meminta kepada mereka untuk segera memberikan kesempatan baginya untuk dapat menyembuhkan bocah kecil itu. Hei, mendengar kalau Chu Feng dapat menyembuhkan gadis mungil itu, di sini Pak Tua itu pun ingin menyerahkan gadis mungil itu kepada Feng. Baiklah, tidak perlu khawatir senior. Aku dapat menyembuhkannya, ujar dari Chu Feng. Tapi lagi-lagi bocah kampret ini masih aja protes dan menganggap kalau Chu Feng tidaklah layak untuk dapat melakukannya. Apalagi kultivasi Feng hanya ada di ranah Proven. Tapi hei, jika aku tidak mempercayakannya, lantas haruskah aku mempercayakanmu untuk mengambil kembali mata dari Xiaoru? Ujar Pak Tua itu dengan emosinya. Sedangkan untuk Chu Feng, ia merasakan kalau ini hanyalah masalah sepele, masalah sepasang bola mata. Dan menyembuhkan mata seorang kultivator itu sangat mudah, tapi ini sedikit berbeda. Mengingat Xiaoru adalah manusia biasa dan masih bocil pula, karena memang tubuhnya terlalu rapuh untuk hal ini. Tapi ya, di sini Feng pun tetap untuk mencobanya. Aku hanya bisa menggunakan teknik pemulihan biasa dan menyembuhkan secara perlahan, ujar dari Chu Feng. Dan akhirnya Feng pun selesai. Setelahnya Feng pun keluar dari dalam bilik kamarnya yang membuat Pak Tua ini pun bertanya, bagaimana kondisi dari bocah itu, nak? Oh, jangan khawatir senior. Ia akan baik-baik saja. Aku yakin ia akan pulih dan segera bangun, sambut dari Chu Feng. Setelah itu, di sini Feng pun juga bertanya tentang orang-orang yang melakukan hal ini semua dan seberapa kuat mereka itu. Pak Tua ini pun menjelaskan kalau lawan mereka ini berasal dari sekte Hidden Blood. Dan mereka juga tidaklah sederhana karena memang mereka memiliki beberapa master yang ada di ranah Martial King tingkat 1. Dan terutama master mereka atau ketua sekte, karena mereka ada di ranah Martial King tingkat 1 tapi di akhir-akhir, yang artinya ia kekuatannya mendekati ranah Martial King tingkat 2, ujar Pak Tua itu. Mendengar itu hanya segitu, kekuatan mereka membuat Feng pun ingin membalaskan dendam ini semua. Oh, apa? Kau ingin menyelesaikan masalah dengan sekte Hidden Blood? Jangan bercanda. Ya, di sini Chu Feng pun diketawai oleh dua bocah kampret ini. Tapi bagi Feng yang diketawai oleh para bocah-bocah kampret itu, doi pun berujar, "Oi, kampret, kau saja ketakutan di hadapan sekte itu dan berani sekali kau menertawaiku. Hah? Hei!" Di counter ucapannya oleh Chu Feng membuat dua bocah kampret ini kesal. Bahkan mereka juga bertanya, siapa kau? Siapa Chu Feng ini hingga berani-beraninya meremehkan kekuatan dari pacarnya itu? Siapa aku? Aku hanyalah orang dewasa yang tidak akan pernah membiarkan mata anak kecil dicungkil dan kabur menangis tanpa adanya cedera.
sambut dari Chu Feng. Tapi para kampret-kampret ini masih aja keras kepala. Mereka menganggap kalau Chu Feng ini hanya akan menangis-nangis, hanya akan mengompol kalau memang orang-orang dari sekte itu datang menghampiri mereka. Dan benar saja, tak lama setelahnya, ada seseorang yang datang. Iya, kedatangan dua orang kampret ini memberikan aura yang tidak menyenangkan. Dan itu juga sempat membuat ketakutan bagi para kroco-kroco itu. Tapi bagi Chu Feng, ia berujar hilih kintil. Santuy aja Pak Tua. Walaupun Pak Tua itu juga terlihat cukup ketakutan dengan kekuatan dari orang-orang yang akan datang itu. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba saja ada yang menghampiri rumah mereka dan mencari gadis kampret. Gadis muda, sebelumnya seniorku ada di tempat itu dan aku tidak dapat menyentuhmu. Tapi sekarang kau tidak akan bisa lari lagi. Mendapatkan dirinya diincar, membuat gadis kampret ini ketakutan dan ia mencoba meminta kepada kekasihnya untuk segera membawanya kabur dari tempat ini. Tapi sayangnya kampretnya si doi ini, dia diam aja. Melihat itu membuat orang-orang dari sekte kampret ini mereka berujar, sepertinya kalian memiliki hubungan yang spesial ya. Menarik. Tidak ada. Aku hanya sedikit mengenalnya aja, ujar bocah kampret ini dengan keringat dingin. Hei, mendengar itu tentu saja membuat kekasihnya, si gadis bodoh ini shock. Untuk para kampret-kampret yang baru saja datang ini, mereka juga ingin melihat ketulusan dari bocah laki-laki itu. Kalau ia benar-benar tidak memiliki hubungan dengan gadis itu, maka telanjangilah gadis itu dan biarkan kami memainkan boba miliknya. Ujar para kampret-kampret sekte itu. Demi menyelamatkan nyawanya, bocah kampret ini pun pada akhirnya harus melakukannya, merelakan kekasihnya untuk digembeng oleh dua kampret sekte itu. Melihat para kampret-kampret itu, di sini Chu Feng pun juga berujar kalau ulah bocah kampret ini, pacarnya gadis montok itu ternyata sama aja kampretnya. Dan di sini Feng pun juga mengacungkan jari tengah kepada para kampret-kampret dari sekte Hidden Blood itu. Dan tentu saja provokasi yang diberikan oleh Chu Feng membuat orang-orang dari sekte itu kesal dan melepaskan aura bertarungnya. Tapi yang ada, aura yang dilepaskan oleh para kampret itu terlalu lemah untuk Chu Feng. Karena ketika Chu Feng melepaskan auranya, para kampret-kampret itu sudah terkapar di bawah sana. Melihat Feng dapat dengan sangat mudah mendumbangkan dua kultivator yang ada di ranah martial lord, membuat mereka semua shock. Di tempat ini juga Feng pun bertanya kepada para kampret-kampret itu, apakah kalian mau mati apa mau hidup? Hidup, tentu saja kami mau hidup, sambut para kampret-kampret itu. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan peduli dengan apa yang akan kalian lakukan. Tapi segera pergi, panggil semua orang-orang anggota kultus dari kalian yang berburu di pegunungan buaya kemarin ke tempat ini. Jika memang kalian mau keluar hidup-hidup, terutama wanita yang telah mencongkel mata milik Xiaoru. Apakah kau akan melepaskan kami asalkan kami menuruti kemauanmu? Ya, aku hanya tahu kalau kalian tidak menuruti permintaanku, kalian semua akan mati. Maka dari itu, pergilah dua kampret-kampret itu. Setelah kepergian dari dua kampret itu, lagi-lagi bocah-bocah biadab ini masih aja protes. Ingin aing sundul juga lama-lama. Waduh, oke lanjut. Di sini Feng pun juga menegaskan kalau ia ingin membuat mereka, para kultus kampret itu membayar apa yang telah mereka lakukan. Mendengar itu membuat gadis ini bertanya apakah Feng ingin mengalahkan mereka semua seorang diri. Dan Feng yang melihat gadis itu ketakutan membuatnya berujar, jika kalian semuanya takut, sembunyilah, biar akulah yang membalaskan perbuatan mereka kepada Xiaoru seorang diri, ujar dari Chu Feng. Dan benar saja, kini muncullah orang-orang dari sekte kampret itu lagi. Ya, di sini para kampret itu datang dengan seorang gadis yang telah mencongkel mata milik Xiaoru. Tapi orang-orang yang ada di sebelah gadis itu malah digampar karena ternyata gadis ini sungguh sangat alergi dengan orang-orang jelek yang ada di dekatnya. Selain itu, setelah ia melihat Feng, di sini gadis ini pun berpikir, apakah bocah yang terlihat seperti usia 20 tahun ini yang melakukan ini semua? Yang membuat dua bawahannya ketakutan? Tapi untuk bocah biru yang melihat si pencungkil itu, doi berujar kalau orang inilah yang telah melakukan pencungkilan itu. Baiklah. Setelah pencungkil itu dikonfirmasi, di sini Feng pun memasang suatu barrier pelindung untuk para bocah-bocah bodoh itu. Sedangkan untuk para kelompok dari sekte itu, di sini gadis itu pun bertanya, apakah kau yang telah menyerang anggotaku? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Chu Feng. Selain itu juga, di sini gadis ini pun bertanya tentang siapakah bocah yang ada di depannya ini. Selain itu, ia juga menyadari kalau sepertinya basis kultivasi yang dimiliki oleh Chu Feng tidaklah rendah. Dan ia juga takut kalau Feng memiliki latar belakang yang sungguh sangat kuat. Dan untuk pertanyaan dari gadis itu tentang siapa dirinya, di sini Feng pun berujar kalau aku adalah orang yang akan membunuh kalian semua.
Mendengar itu membuat Feng pun dicap sebagai omong besar. Sembari melepaskan auranya, di sini Feng pun juga membalas ucapan dengan berujar, Siapa yang mengatakan itu? Dan aura pertarungan pun dilepaskan oleh Feng yang benar-benar memberikan mereka suatu tekanan yang sangat kuat. Dan ternyata apa yang dipikirkan oleh gadis ini ternyata benar sesuai dengan dugaannya. Dan untuk gadis biru ini, ia merasa beruntung kalau ternyata Feng tidak peduli dengan kata-kata pedas yang sebelumnya telah ia ucapkan. Sedangkan untuk Chu Feng di sini dengan auranya aja ia memberikan tekanan kepada salah satu kampret yang berani-beraninya membantah kata-katanya. Dan akhirnya gelembung duar meletup udah bocah itu. Melihat salah satu rekannya meletup membuat mereka semua, para kampret-kampret ini, kroco-kroco ini, mereka semua menjadi panik dan memutuskan untuk melarikan diri. Tapi begitu mereka ingin kabur, di sini Feng pun melepaskan semacam teknik pusaran badai. Dan dengan teknik itu juga Feng dapat membunuh para kroco-kroco itu dengan sangat-sangat mudah dan ia hanya menyisakan beberapa orang aja, terutama gadis Kang Congkel ini. Di sini Feng pun juga mendekati gadis itu dan doi bertanya, "Jadi kaulah yang mencongkel mata dari Xiaoru, hah? Apa? Siapa Xiaoru itu?" Dan mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan hati, maka dari itu slap, Feng pun membantai gadis itu dengan sangat-sangat mudah. Dan untuk dua kroco lainnya lagi, dua kampret ini, Tidak, jangan bunuh kami sudah menjalankan apa yang kau minta," ujar salah satu kampret itu. Tapi mereka berdua pun dimatikan oleh Chu Feng. Melihat pembantaian itu membuat gadis biru ini pun terlihat shock dan ia juga berujar, "Kakek, aku takut." Apa yang kau takutkan? Mereka semua memang pantas mati. Dan di sini kakek juga berujar kalau ketakutan dari gadis itu berasal dari dirinya lah yang tidak percaya kalau orang yang sederhana penampilannya ternyata dapat membunuh tanpa ampun. Di sini kakek tua ini juga pada akhirnya memberikan wajingan kepada cucunya itu untuk tidak pernah menilai lagi seseorang dari penampilannya. Dan beruntung hari ini kau bertemu dengan Chu Feng. Jika kau bertemu dengan orang lain yang picik, mungkin aja kau akan bernasib sama dengan mereka, ujar kakek tua itu. Dan itu juga membuat gadis biru itu pun paham apa yang dikatakan oleh kakeknya. Dan tak lama setelahnya, gadis mungil Xiaoru akhirnya ia muncul kembali. Dan melihat gadis mungil itu muncul kembali membuat gadis biru ini memintanya untuk tidak keluar karena memang di tempat ini sungguh sangat kotor. Tidak apa-apa, ujar dari Chu Feng. Karena di sini Feng ia telah menghapus semua sisa-sisa pertarungan. Dan untuk Xiaoru yang berlari ke arah Chu Feng dengan sangat normal membuat gadis biru ini shock. Ia tidak menduga kalau ternyata mata Xiaoru telah pulih. Sedangkan untuk gadis mungil itu, ia berujar kepada Feng kalau ia baru aja bermimpi indah. Ia berujar kalau ia sedang pergi ke gunung untuk berburu, matanya dicungkil. Dan bagian indahnya tiba-tiba aja muncullah seorang penjaga yang telah mengusir para penjahat itu. Penjaga itu juga mencium mataku dan mengatakan kalau aku akan memiliki mata yang lebih indah lagi. Dan ketika Xiaoru bangun dari tidurnya, aku memiliki mata yang lebih indah. Tapi kurasa penjaga itu sungguh sangat mirip denganmu, ujar gadis mungil itu. Setelah kejadian itu, kini mereka pun pergi ke tempat lainnya untuk pindah rumah. Dan di tempat barunya ini, di sini Pak Tua ini meminta ingin berbicara empat mata dengan Chu Feng. Dan pertanyaan pertamanya adalah aku ingin tahu apa tingkat kultivasimu yang sebenarnya. Apakah telah mencapai ranah Martial King? Tidak, senior. Saat ini jujur kultivasiku baru mencapai ranah Martial Lord tingkat 8. Tapi meskipun begitu, Martial King tingkat 2 bukanlah lawan tandinganku, ujar dari Chu Feng. Benarkah? Tanya Pak Tua itu. Ya, jika ada sesuatu yang perlu senior lakukan, langsung saja katakan. Selama itu bukanlah hal yang menyakiti orang lain yang tidak bersalah. Aku akan membantumu, ujar dari Chu Feng. Ya, jujur aku memang memiliki masalah pribadi dan kuharap kau mau membantuku, ujar Pak Tua itu. Dan kini Pak Tua itu pun mulai menceritakan tentang apa yang ia alami. Dan itu juga semua dimulai saat aku berkelana di Holy Land, di mana aku dulu masih muda dan aku bisa pergi ke manapun yang aku mau. Saat itu juga kekuatanku ada di ranah Martial King. Aku dapat melakukan dan mendedikasikan hidupku hanya untuk menjadi seorang penjelajah. Bahkan aku juga sampai menunda masa depanku dari seni bela diri. Di dalam perjalanan itu juga aku menemukan suatu gua yang di dalamnya terdapat suatu harta karun. Awalnya aku menyadari kalau harta karun ini dapat membantuku mendapatkan hal-hal yang sungguh sangat hebat. Sebab dari itulah sejak hari itu juga aku menganggap harta karun yang aku dapatkan itu harta yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan aku juga membawanya sampai aku tidur karena aku takut harta itu akan dicuri oleh orang lain.
Tapi sayangnya, temanku yang paling aku percayai, ia telah mencurinya dariku. Selain menghajarku sampai terluka parah, ia juga secara tidak sengaja langsung merusak kultivasiku di dalam pertarungan kami. Aku juga telah membuatnya terluka serius. Jika tidak, aku pasti telah mati, ujar dari Pak Tua itu. Mendengar cerita itu membuat Feng Kun bertanya, siapakah orang itu? Ya, sayangnya orang itu adalah pimpinan dari kultus Hidden Blood, ujar Pak Tua itu. Mendengar itu membuat Feng Kun berpikir, ternyata orang yang menyakiti Pak Tua ini adalah kultus Hidden Blood. Ini menarik. Maka dari itu kini Feng Kun ingin membantu Pak Tua itu. Ia juga bertanya, di mana keberadaan dari sekte itu sekarang? Aku akan pergi dan membantu senior untuk memenggal kepala orang itu. Tunggu nak, kemampuan orang itu sungguh sangat kuat, apalagi di wilayahnya ia pasti memiliki banyak keuntungan dan sebaiknya kita harus berhati-hati, ujar Pak Tua itu. Tenang Pak Tua, tidak perlu khawatir, aku bisa membantumu mendapatkan keadilan itu. Karena bagi Chu Feng, selama ia dapat menggunakan Thunder Armor yang dapat meningkatkan kultivasinya menjadi ranah martial law tingkat 9, master yang ada di ranah martial king tingkat 3 bukanlah lawan yang berarti bagi diriku. Ditambah jika memang aku belum dapat mengalahkannya, aku masih memiliki Egi, ujar dari Chu Feng di dalam hati. Mendengar Chu Feng mau membantu dirinya membuat Pak Tua ini pun bertanya, apakah Feng yakin mau membantu dirinya dengan cara mengambil resiko yang sungguh besar seperti ini? Ya, tenang aja, aku tidak akan membiarkan sebuah sekte kecil menakut-nakuti anak-anak yang tidak bersalah. Dan kebetulan karena memang senior memiliki masalah dengan mereka, maka dari itu aku juga akan menyingkirkan mereka semua, ujar dari Chu Feng. Senior tenang aja, aku juga bukanlah orang bodoh, aku juga memiliki banyak cara untuk menghadapi kampret itu. Tapi di sini Pak Tua ini juga berujar kalau ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri saat-saat di mana Chu Feng memenggal kepala si kampret itu. Dalam arti lain, kuharap kau bisa membawaku juga. Dan jika kau bisa mengalahkan kampret tua itu, aku akan memberikan hadiah kotak itu untuk dirimu sebagai imbalannya, ujar Pak Tua itu. Ya, di sini Feng pun setuju dengan kesepakatan ini. Sedangkan di tempat lain, di kultus Hidden Blood, saat ini kota itu sungguh sangat benar-benar aneh. Di tempat ini juga mereka, kultus Hidden Blood itu mereka telah mengumpulkan para anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini pun menangis karena mereka telah dipisahkan oleh orang tua mereka. Menggunakan para bocah-bocah ini, kampret ini, pimpinan dari kultus Hidden Blood itu, ia akan menggunakan para bocah-bocah sebagai tumbal persembahan ritual miliknya. Dan benar saja, di sini kampret tua itu pun menggunakan salah satu susunan formasi di atas kepala dari para bocah-bocah itu dan ia mengeluarkan pedang ki miliknya dan membantai para bocah-bocah itu. Dan itu sungguh pemandangan yang sangat tragis, tapi bagi mereka, para kampret-kampret ini, mereka menikmatinya. Ditambah pimpinan mereka juga tidak kalah edan, yaitu si kampret ini yang menganggap kalau darah adalah kekuatan. Tapi tak lama setelah pengorbanan itu, tiba-tiba saja muncullah badai angin tornado yang terus-terusan berputar-putar mengatur, mengganggu ritual dari sekte kampret itu. Ya, merasakan serangan itu membuat si kampret tua itu pun tahu kalau ini adalah ulah dari seseorang. Maka dari itu ia bertanya, Siapa kau dan kenapa kau mengganggu ritual kami? Ya, dari balik kebulan kabut yang ada di tempat ini, ada yang berujar, Li Xiangyi, apakah kau masih mengenaliku? Mendengar itu membuat kampret ini pun tahu suara siapakah itu. Hei Pak Tua Luo, aku tidak menyangka kalau kau masih hidup. Apakah kau datang ke tempat ini untuk balas dendam? Dan ia yang melihat ada Chu Feng di sini, ia juga berujar, Martial Lord tingkat 8. Basis kultivasimu memang cukup tinggi dari para murid-murid terbaikku. Tapi sayangnya kau akan kehilangan nyawamu hari ini. Mendengar kalau bocah yang datang itu hanya ada di ranah martial lord tingkat 8 sempat membuat Feng ditertawai oleh para kampret-kampret ini. Sedangkan untuk Pak Tua Luo, doi berujar kalau aku datang ke tempat ini untuk mengambil kembali semua harta yang telah kau rebut dari diriku. Kau ingin mengambilnya kembali? Baiklah. Tapi kau harus memiliki kemampuan untuk melakukannya, ujar kampret itu di hadapan semua para murid-murid miliknya. Sedangkan untuk Chu Feng yang mendengar itu, doi pun berujar, Senior, kau tidak perlu marah, serahkan semua kepadaku, biar aku aja yang menghajar kampret itu untuk dirimu. Maka dari itu, kini ketika Feng ia mengangkat tangannya ke udara, di sini Egi pun keluar dan ia juga berujar, Chu Feng, untuk hal sepele seperti ini kau harus memanggilku keluar. Melihat Egi muncul di sini, ia memuji kecantikan dari Egi. Tapi untuk Feng, doi pun langsung memakai armor tempurnya dan ia meminta agar Egi membantu dirinya melindungi Pak Tua Luo ini.
Baiklah, sambut dari Egy. Dan Egy yang melihat Feng langsung memakai armor tempur. Ia menduga sepertinya Feng ingin sat aja membantai mereka semua. Dan benar saja, aura petir yang dilepaskan oleh Chu Feng benar-benar sangat kuat. Bahkan dengan aura petirnya saja, Chu Feng pun dapat menghancurkan para kroco-kroco dengan sangat mudah. Melihat anggota yang dibantai dengan sangat mudah hanya dengan auranya aja, membuat kampret tua ini pun tidak menduga kalau ternyata seorang martial lord tingkat 8 dapat melakukan hal ini. Ini sungguh sangat gila, ujar kampret tua itu. Maka dari itu, kampret itu pun melepaskan auranya juga. Dan untuk Feng sendiri yang melihat si kampret itu mengeluarkan senjata sucinya, membuat Feng pun mengejeknya. Karena ini berbeda dengan apa yang ia bayangkan. Ternyata pimpinan dari sebuah sekte hanya menggunakan senjata tingkat rendah. Hei, diremehkan oleh Chu Feng sempat membuat si kampret itu kesal dan langsung menebaskan tebasan pedangnya langsung ke arah Feng. Tapi tebasan pedang itu ternyata bahkan tidak dapat menghentikan petir yang dimiliki oleh Chu Feng itu sendiri. Bahkan ketika Feng menebaskan pedang miliknya di sini, muncullah seekor naga yang menghancurkan mereka semua, menghentikan serangan milik si kampret itu dengan sangat-sangat mudah untuk dapat ditembus. Dan itu tentu saja membuat kampret itu pun panik. Ditambah kini naga ki yang dilepaskan oleh Feng mendekati dirinya dan duar. Ia harus menghujam ke bawah sana. Dan kini pedang milik Feng pun juga telah tertancap di tubuh kampret tua itu dengan sangat mudah. Siapa kau? Sejak kapan kultus kami menyinggungmu? Ujar kampret itu yang ketakutan akan kematian. Sedangkan untuk Chu Feng, doi pun bertanya kepada Pak Tua Luo tentang cara bagaimana dirinya mau si kampret ini dieksekusi. Ya, di sini Pak Tua itu pun menyerahkan semua keputusan itu kepada Feng. Mau dikuliti atau dipenggal, monggo, silakan pilih sendiri. Baiklah. Kini Feng yang mengangkat tangannya ke udara dan berniat untuk membakar kampret ini dengan api. Dan melihat dirinya akan mati, si kampret itu pun memohon belas kasih dari Feng karena ia tidak mau mati. Dan setelah alur cerita dari Martial God Asura di sini dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan di part selanjutnya dia bakal membantai, atau Feng akan membantai si kampret ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.